Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arul Pramanabari dengan NIM 242411103035 dari Teori Bahasa dan Otomata kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya di LKM 1. Terkait di sini ada diberikan tugas soal dan yang pertama itu adalah sebutkan perbedaan utama antara deterministik finite automata dan non-deterministik finite automata. Yang kedua, membuat studi kasus terkait mesin penjual otomatis dan gambar otomatanya. Tentukan start awal, start akhir, serta fungsi transisinya. Dan selanjutnya di sini ada berikan contoh penyederhanaan pada fungsi finite state automata. Jadi di sini untuk jawaban dari untuk soal satu yang dimana nih perbedaan antara deterministik finite automata dan non deterministik yaitu jadi untuk DFA dan NFA itu pada dasarnya adalah dua cara berbeda untuk memodelkan mesin yang membaca rangkaian simbol dan memutuskan apakah rangkaian itu diterima atau tidak. Pada DFA, perilaku mesin selalu tunggal dan dapat diprediksi. Untuk setiap keadaan dan setiap simbol, masukkan ada persis satu transisi yang ditentukan. Sehingga ketika mesin membaca suatu simbol, masukkan ada persis satu transisi yang ditentukan. Sehingga ketika mesin membaca suatu simbol, kita tahu dengan pasti keadaan mana yang akan terjadi selanjutnya. Jadi ini membuat DFA mudah dijalankan satu jalur demi satu jalur dan mudah diimplementasikan di komputer atau perangkat keras karena tidak ada pilihan berganda yang harus dikelola. Dan untuk di NFA sendiri itu memberi kebebasan lebih pada desain. Jadi itu kayak dari satu keadaan dan satu simbol masukan ada kemungkinan tidak ada transisi, ada satu transisi atau bahkan beberapa transisi paralel. Selain itu, NFA juga dapat memiliki transisi apa yang memungkinkan perpindahan keadaan tanpa membaca simbol apapun. Jadi secara intuitif itu NFA seolah-olah kayak menguji beberapa jalur beberapa jalur sekaligus dan jika salah satu jalur mencapai keadaan akhir maka string diterima. Meskipun FA terlihat lebih fleksibel, namun secara kemampuan bahasa kedua metode ini setara. Setiap bahasa yang dikenali NFA dapat dikenali juga oleh DFA, tapi dengan kemungkinan jumlah step yang lebih besar melalui konstruksi subset. Jadi dalam di perbedaan DFA dan FA ini kita nih saya ini memberikan jawaban perbedaan mendasar dengan analogi bahwa DFA itu seperti memilih satu jalur di persimpangan yang sudah diberi rambu pasti, sedangkan untuk NFA itu seperti membiarkan beberapa orang berjalan ke arah berbeda dan jika salah satu sampai tujuan berarti jalur itu berhasil. Lanjut untuk soal kedua di sini membuat studi kasus yaitu mesin penjual penjual otomatis dan serta gambar otomatanya. Nah, di sini untuk menggambarkan bagaimana otomata bekerja dalam kehidupan, bayangkan ada sebuah mesin penjual otomatis yang menjual barang seharga 3 koin. Mesin hanya menerima dua jenis koin, yaitu koin dengan nilai 1 dan koin dengan nilai 2. Mesin harus bisa menghitung jumlah koin yang masuk dan segera mengeluarkan barang ketika jumlah koin itu mencapai minimal 3. Nah, di sini tujuan dari kita itu adalah memodelkan mesin ini agar bisa memutuskan kapan total koin yang masuk sudah cukup untuk mengeluarkan barang dari jumlah koin yang dimasukkan. Jadi kita ini memilih model DFA agar perilaku perilaku mesin jelas dan deterministik. Mesin memiliki 4 keadaan yang memiliki jumlah uang yang telah terkumpul. Yakni keadaan awal yaitu totalnya adalah sama dengan 0, keadaan total sama dengan 1, 2, dan penerima merepresentasikan total lebih besar sama dengan 3. Jadi perpindahan antara keadaan bergantung pada koin yang dimasukkan. Dari keadaan awal jika yang masuk koinnya itu adalah 1, maka mesin berpindah dari 0 ke 1. Dan jika itu masuk 2, maka mesin berpindah langsung ke total 2. Dan jika itu totalnya itu adalah 1 atau 3, maka mesin juga akan menghasilkan 3.
Jadi di sini langsung aja ke gambaran gambar otomatanya. Di sini, nah dari gambar ini ada 4 lingkaran yang dihubungkan oleh panah. Lingkaran Q0 itu adalah sebagai start, Q1 itu sebagai label satu, dan Q2 sebagai label 2, dan Q3 adalah final state. Nah, di sini di final state-nya itu diberi loop yang menandakan dirinya tuh bisa menerima semua masukan selanjutnya. Jadi untuk menandai status penting secara standar, tun, tun, kayak tunjukkan panah itu yang tanpa asal yang menuju ke nol itu menandai keadaan awal, dan tandai Q3 dengan lingkaran ganda untuk menunjukkan ia adalah final state. Nah, jadi misal ada masukan satu dan dua diletakkan di sini kan, misalkan nih dari start itu kan masuk inputannya kan nol. Nah, itu masukkan koin satu, maka nanti langsung ke Q1 yang berarti itu totalnya adalah satu. Nah, jika dari Q0 itu langsung dimasukkan dua koin, maka langsung lanjut ke Q2. Nah, jika di Q2 itu memasukkan satu koin, dua koin atau satu koin, maka nanti hasilnya akan di Q3, dan di sini Q3 akan loop lagi ke inputan satu. Nah, selanjutnya di sini untuk soal yang ketiga, ya di sini ada contoh penyederhanaan pada finite state automata. Nah, di sini selain kayak membangun otomata, kita juga sering berhadapan dengan otomata yang terlalu rumit atau memiliki keadaan yang sebenarnya tidak diperlukan. Nah, di sini dari keadaan ini, DFA itu dapat meminimalisasi adalah proses sistem untuk menggabungkan keadaan yang ekuivalen sehingga mesin menjadi lebih ringkas tanpa mengubah bahasa yang dikenali. Jadi mungkin ada contoh sederhana. Jadi sebuah DFA yang menerima semua string yang berakhiran A. Pada konstruk awal kita mungkin mendapatkan beberapa keadaan non penerima dan satu keadaan penerima. Jadi ketika diperiksa lebih detail, dua keadaan non penerima bisa jadi bereaksi sama terhadap setiap simbolnya. Misal ketika membaca A, keduanya berpindah ke keadaan penerima, dan ketika membaca B, keduanya tetap di kelompok non penerima yang sama. Karena perilaku terhadap semua simbol identik, kedua keadaan ini tidak berbeda secara fungsional dan dapat digabung. Proses minimalisasi bermula dari memisahkan keadaan menjadi dua kelompok besar, penerima dan non penerima, lalu secara bertahap memecah kelompok yang perilakunya berbeda sampai setiap kelompok berisi keadaan yang benar-benar setara. Setelah penggabungan otomata yang semula cukup kompleks, bisa disederhanakan menjadi hanya dua keadaan, yaitu satu non-penerima dan satu penerima. Dengan transaksi yang jelas, dalam presentasi kamu bisa kayak menceritakan kayak proses ini antara cocok atau tidak cocok. Antar keadaan kayak perbandingan antara transaksi dari penerima dan non-penerima. Sekian presentasi terkait LKM dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.